Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma adinal haqqo haqqan warzuqna husna ittiba'i wa adinal batila batila warzuqna husna jitinabi. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita semua mendapat rahmat dan taufiknya. Kita diringankan oleh Allah untuk hadir di rumahnya ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh, untuk kemudian dirangkai dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan, mengijabah apa yang kita minta, dan mudah-mudahan Allah selalu menaungi kita dengan sidar hidayahnya, sehingga di dalam mengarungi sisa waktu yang dijatah buat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita akan menjadi hambanya yang makin hari makin baik. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian, kajian pagi hari ini temanya tentang an-nafaqah atau nafkah. Ini masih berhubungan dengan harta, karena Allah menyediakan harta itu memang dimaksudkan sebagai nafkah, ya. Ada 5 item, ya. 4 ya. 4 item yang berkaitan dengan kajian kita tentang nafkah pagi hari ini. Yang pertama tentang definisinya. Nafkah adalah belanja. Tentu maksudnya belanja harta yang dibutuhkan untuk memelihara kelangsungan hidup dan untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah. Jadi hidup ini harus dijaga. Untuk menjaganya butuh harta, karena kita butuh makan, butuh minum. Itu makanan, air itu harta. Kalau sakit butuh berobat. Dan untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, itu semua butuh biaya. Baik yang ibadah yang berkenaan dengan hubungan vertikal dengan Allah, itu butuh biaya. Yang pokok aja yang ada di rukun Islam itu kan ada sholat. Sholat itu kan menutup aurat. Itu untuk bisa menutup aurat itu butuh biaya. Butuh tempat yang bersih, ya, itu butuh biaya. Masjid tempat sujud ini juga butuh biaya.
dan itu bagian dari nafkah, ya. Termasuk yang ibadah sosial, ya. Ibadah kebaikan terhadap sesama, itu sebagiannya butuh biaya. Jadi nafkah itu biaya untuk keperluan itu, untuk keperluan menjaga kelangsungan hidup dan untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah. Kalau tidak, maka nafkah itu nafkah di jalan setan. Kalau biaya maksiat itu nafkah itu di jalan setan, dan itu pekerjaan orang yang menutupi kafir. Itu maknanya kafir, menutupi kesadarannya bahwa harta yang ia dapat itu sesungguhnya dari Allah. Dia tutupi, dipakai untuk melawan Allah. Jadi orang kafir itu yunfikun amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu membelanjakan hartanya untuk menyimpang, untuk melawan jalan Allah. Di sini ada kata-kata yang dibutuhkan. Itu maknanya itu bukan yang diinginkan. Kebutuhan dan keinginan itu seringkali tidak sinkron. Keinginan itu inginnya tinggi, namanya keinginan. Tapi nafkah itu sesungguhnya yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau disebut kelangsungan hidup, itu tegasnya bukan gaya hidup. Kalau gaya hidup itu mungkin tidak pernah cukup kalau gaya hidup. Kita kalau lihat TV terus kemudian temanya sedang berurusan dengan kekayaan, wah luar biasa. Orang hanya untuk penampilan, ya, baju itu bisa hanya sekali pakai kemudian enggak. Hanya untuk penampilan, tas itu bisa harga di atas 1 M. Padahal tas itu isinya paling dikasih kerupuk gitu sudah, beli kerupuk seketeu sudah tidak cukup. Ya hanya untuk ditenteng aja. Wah, itu gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Kalau seperti itu, yang diikuti sudah setan, hawa nafsu. Yang pertama itu nafkah, ya. Yang kedua, untuk kepentingan nafkah itu Allah sudah menyiapkan sumber harta yang memadai, bahkan dapat dibilang sangat memadai, yaitu bumi dan isinya. Luas bumi ini, ya. Lingkaran besarnya itu kalau kita tarik tali rafia dari sini ke timur terus nanti sampai muncul di belakang masjid ini, itu dibutuhkan tali rafia yang panjangnya 40.075 km. Belum biaya untuk narikinya. Jadi bumi ini besar. Kalau kita lihat bumi aja. Tapi kalau kita lihat dengan alam semesta, bumi ini kecil. Kita berada di galaksi namanya Bima Sakti, Milky Way, galaksi kabut susu. Jadi planet bumi kita ini jadi bagian dari tata surya. Itu matahari itu sesungguhnya bintang matahari itu.
Yang namanya bintang itu adalah benda langit yang berpijar, yang punya cahaya sendiri. Kalau bumi ini planet yang gelap. Kita ke matahari itu rata-ratanya 150 juta kilometer. Itu baru satu matahari yang ada di galaksi Bima Sakti. Bumi kita masuk sistem itu, mengitari matahari itu. Padahal yang namanya galaksi di Bima Sakti itu hitungannya makin hari makin tambah. Karena kalau dulu orang nggak bisa lihat, sekarang dengan teleskop bisa lihat. Kalau dulu orang masih memperkirakan bintang di galaksi Bima Sakti itu ada 200 juta, nah sekarang sudah satu juta bintang, satu bintang matahari kita itu. Bintang terdekat namanya Alpha Centauri. Itu kalau kita berangkat dari sini menuju bintang itu, kendaraannya bukan bemo, kendaraan yang 1 detik itu 300.000 kilometer. 1 detik 300.000 kilometer. 1 detik itu sudah dapat mengelilingi bumi 8 kali. Ya. Berangkat ke situ, 8 menit matahari sudah dilewati. 150 juta kilometer itu 8 menit sudah lewat matahari. Seolah-olah paling setengah jam nyampe. Enggak. Untuk mencapai matahari yang kedua itu dibutuhkan waktu 4 tahun. Berangkat sana anak yang kuliah sudah wisuda, turun sini anak yang kuliah sudah selesai S2. Itu baru yang terdekat. Jadi Allah itu sangat sugih. Jangan jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Sekarang masih dikasih sedikit, paling berapa tahun. Setelah itu ada husnul ma'ab, ada tempat kembali yang lebih baik. Itu disebut jannat, taman-taman surga. Tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir di bawah hingga ada banjir. Khalidina fiha, orang yang mau bersabar dengan ini dia akan abadi di dalamnya, di taman-taman itu. Ada walahum azwajun mutahharatun, itu untuk mereka dikasih pasangan-pasangan hidup yang suci. Waridwanum minallah, ada keridhaan Allah. Hanya tinggal bisa sabar apa enggak. Itu cukup. Hanya orang-orang kapitalis saja yang bilang enggak cukup. Hingga mereka mendefinisikan bahwa sumber daya harta di bumi ini terbatas, keinginan manusia tidak terbatas, hingga lalu melakukan eksploitasi untuk dapat Nah, kalau sudah seperti ini, ya itu tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Satu mobil mewah nggak cukup. Jajar sampai 6 mobil mewahnya. Hanya dibangga-banggakan untuk naik, nggak mungkin 6 dinaiki bareng, nggak mungkin. Tapi ya itulah manusia. Kalau sudah lihat kambing kita itu, nggak ada kan kambing yang sugih, nggak ada kambing yang mengkoleksi rumput, nggak ada. Itu cukup harta yang Allah sediakan untuk nafkah. Nah, oleh karena sumber daya harta diciptakan untuk semua manusia, bumi diciptakan untuk semua manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang telah menjadikan untuk kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Allah menyatakan itu. Maka Allah menggariskan syariat pembelanjaan harta yang berorientasi, yang mengarah pada pemerataan nafkah kepada semua manusia.
pemerataan belanja untuk semua manusia. Artinya orientasinya jangan sampai ada manusia yang mati, sengsara, itu di tengah sumber daya harta yang melimpah di bumi. Itu ironis. Ibarat orang kehausan itu di sumber air, ada di sumber air tapi dia kehausan, nggak dapat air. Kalau seperti itu berarti ada manusia di sekitarnya yang serakah, yang pelit. Nah, yang pelit. Allah sudah ciptakan itu. Pertama, ini syariat ini penting kita angen-angen. Pertama, setiap orang wajib membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ini wajib. Sebaliknya haram membelanjakan harta di jalan setan. Belanja hamba Allah itu hanya di jalan Allah. Dalam surah Al-Baqarah 195 itu ada perintah, wa anfiqu fi sabilillah. Belanjakan hartamu di jalan Allah. Kalau jalan Allah itu pokoknya bukan jalan yang haram, bukan boros, bukan kikir. Itu jalan Allah. Apa aja, pokoknya tidak haram, itu berarti jalan Allah. Yang halal itu berarti Allah sukai. Dalam surah Al-Anfal 36 itu disebut tadi yang saya singgung, innal ladzina kafaru yunfikun amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ini kalau orang kafir belanjakan hartanya itu untuk menyimpang dari jalan Allah. Tapi nanti di ujung ayat dinyatakan walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Tapi orang-orang kafir itu nanti akan dikumpulkan di Jahannam. Ya. Tapi kita kan tidak punya angen-angen untuk masuk situ. Ya. Tidak punya. Ya. Misalnya yang angen-angen nggak apa-apa Ustaz, pengalaman sedikit-sedikit itu kan nggak apa-apa, iso cerita. Ya jauh macam-macam ini. Kenyunyuk rokok aja sini sampai sudah tidak tahan, apalagi dicelupno. Ya. Itu bisa menghanguskan kulit, bikin orang itu mati enggak, urip enggak. Itu bahasa Jerman Timurnya itu lolelo tebe, ya itu urip enggak, mati enggak, ya pokoknya kayak cebong sudah setengah-setengah semaput itu, gerak-gerak, habis itu diam, ya kulitnya melupas, ganti kulit baru biar merasakan adab Allah. Itu satu, semua harus belanja di jalan Allah. Yang kedua, tidak boleh ada harta yang disimpan untuk diri sendiri. Yang lalu sudah pernah saya singgung ini. Tidak boleh menyimpan untuk diri sendiri, itu maksudnya membiarkan harta itu tidak punya fungsi ekonomi, ditelantarkan. Itu namanya menyimpan untuk diri sendiri. Wek sopo ikutan aku, wekku. Ya cuma gitu aja, dibiarkan, enggak digarap, enggak diapakan. Padahal kalau digarap itu bisa membuat orang lain mendapatkan nafkah. Ya garap, misalnya sudah sampean garap, nanti hasilnya berapa, saya minta 20% aja, yang lain sampean. Itu kan jalan. Timbang kemudian dibiarkan, ditelantarkan. Jadi semua harta harus jalan. Jangan punya kebiasaan menyimpan dalam jumlah banyak,
itu dalam peti. Itu nanti seperti korun. Ya. Akhirnya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Hanya setiap orang nemu harta di dalam tanah disebut harta karun. Ya. Semua difungsikan. Ya, misalnya celengan, ya celengan, tapi nanti setelah dipecah, jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Nggak bisa jalankan sendiri, ya taruh di lembaga keuangan. Dan di sini kan ada koperasi syariah, ya masukkan situ biar bisa jalan, dipakai oleh yang lain yang butuh. Ya. Dalam At-Taubah 34-35 Allah menyatakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, orang yang menyimpan emas dan perak, menyimpan dinar dan dirham, wala yunfikunaha fi sabilillah, tidak dia belanjakan di jalan Allah. Bukan belanja di jalan Allah, bukan hanya dikasih-kasih loh ya, dibisniskan dengan bisnis yang benar, itu belanja di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka bahwa Allah sudah menyiapkan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama, yaitu ketika nanti tiba saatnya emas dan perak itu dipanasi di jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, kemudian disetrika jidat-jidat mereka dengan harta yang disimpan-simpan itu. Wa junubuhum, lambung mereka, ya, jidatnya, lambungnya. Wa duhuruhum, punggung mereka itu diwolak-walik kayak kalau kita nyetrika itu, depan belakang setrika, sambil yang nyetrika itu menyatakan hadza ma kanaztum li anfusikum, ini dulu yang kamu simpan-simpan untuk dirimu sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun, sekarang rasakan apa yang dulu kamu simpan-simpan itu. Jadi tidak boleh ada orang menelantarkan harta. Tidak saya simpan, Pak. Oh, itu kan kelihatan orang. Iya, ditelantarkan maknanya harta itu dibuat tidak punya fungsi ekonomi. Lalu belanja wajib moderat, tidak boros, tidak kikir. Itu tadi kebutuhan itu. Kalau boros itu keinginan, nuruti keinginan. Kalau kikir itu cenderung hanya menggunakan untuk diri sendiri. Ya kalau dibutuhkan keluarkan. Anaknya sakit butuh ini, ya diobati. Jangan terus ngenteni vene ono anuna engko ono gratisan to kok. Senengannya kok gratisan. Ya kalau orang miskin ya berharap ada gratisan itu ya api. Memang sesuai dengan keadaannya ya. Tapi kalau orang bisa ya manfaatkan. Kalau Allah ngasih itu berarti itu untuk kebutuhan, bukan untuk ditahan-tahan, akhirnya apa yang mestinya dia lakukan tidak. Berobat itu diperintah. Tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba Allah, karena Allah itu tidak menciptakan penyakit kecuali Allah menciptakan obatnya. Ghairada'in wahidin, bahkan obatnya bukan ghairada'in dahin, bahkan obatnya bukan hanya satu. Untuk satu penyakit bisa lebih dari satu obatnya itu. Itu diperintah. Nah, itu namanya berobat, itu namanya melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, karena Allah menyuruh. Ya, sini lakukan. Jangan berpikir, wah aku tawakal lah, terserah Allah. Tidak begitu. Ya. Sudah Allah bilang berobat kamu.
Boten kula pasrah panjenengan mawon, itu bukan pasrah itu. Melawan itu. Nah. Dalam surah Al-Furqan ayat 67 itu dinyatakan bahwa ciri dari hamba Allah, hamba yang Maha Rahman, cirinya itu alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ciri dari hamba Allah itu ialah kalau dia membelanjakan hartanya lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yaqturu, tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan belanjanya itu berada di antara boros dan kikir. Jadi kalau misalnya makan bersama kawan-kawan, itu jangan tunjukkan terus apa mana satu meja full, habis itu tidak dipangan. Ini gayanya orang sugih zaman dulu. Jadi gak usah izin, karena ini ajaran Allah. Lebih baik kamu suka apa, kamu suka apa, ya, dah nggak ada lagi. Ini ya, jangan sampai ada yang kebuang ya, seperti itu. Kalau untuk gagah ya, satu meja full, habis itu tinggal. Kalau umroh itu kelakuan kita itu, umroh itu karena sudah merasa bayar, akhirnya ngambil makanan dulu, pokoknya ngambil. Iso kepangan apa enggak? Karena itu kita termasuk juara kedua dalam urusan menyia-nyiakan makanan. Kalau enggak dimulai dari orang-orang yang aktif ke masjid, ini siapa lagi? Harus dimulai. Makan itu niatnya harus yang bisa saya habiskan, sampai yang ada di tangan, sampai yang ada di sendok, sampai yang ada di piring bersih, kecuali yang tidak bisa dimakan. Tulang itu, nah itu untuk makhluk Allah yang lain. Jadi mulai dari situ supaya moderat. Jadi ibu-ibu kalau di tempat kora-koranya sering macet, buntu, nah itu kira-kira itu banyak makanan yang tersisa masuk tempat kora-kora. Jadi dari kecil sudah harus dimulai ya. Kalau enggak terus itu sampai jadi pengusaha pun tetap sembrono. Nah, dikasih minuman dicipi sedikit tinggal, itu gayanya orang sugih ya. Entekno itu entekno. Makanya yang nyugui juga yang pantas-pantas aja. Air dikasih 1,5 liter. Ya kelempok nanti itu kalau di ya. Tapi kalau saya izin, saya bawa biar enggak. Lebih baik sungkan kepada Allah daripada sungkan kepada manusia dibanding sungkan kepada Allah daripada sungkan pada manusia. Jangan berpikir koyo kata ngombe ae sisa sak mona digawa. Jarno ae, itu pikiran iblis. Air itu sudah melibatkan banyak orang. Syukur kita jangan sia-siakan air. Nabi menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Baiknya Islam seseorang, perhatikan, baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang dipikir ini berguna apa enggak? Kalau tidak berguna, oh enggak. Anak-anak juga sudah mulai begitu. Loh, kamu kok mau beli itu? Kamu pakai untuk apa? Enggak mah ya, cuma biar punya aja. Itu jangan. Kalau ada gunanya, oh iya mah ini untuk melaksanakan tugas dari sekolah. Ya, enggak. Tapi kalau tidak ada gunanya, jangan. Setiap orang sesuai kemampuan kehartaannya, karena orang itu hartanya nggak sama, itu diberi beban untuk menanggung nafkah. Satu,
mulai dari dirinya. Idza kana ahadukum fakiran falyabda bi nafsihi. Kalau kamu fakir, mulai harta yang terbatas itu gunakan untuk dirimu sendiri. Nafkah dirimu, jangan jadi tanggungan orang. Yang kedua, keluarganya. Itu meliputi istri. Ini walaupun istrinya itu banyak uangnya, suami tetap wajib memberi belanja. Anak, ibu bapak yang fakir. Mana? Ya, mertua itu bagian dari orang tua kita. Kerabat yang fakir dan orang fakir lain. Orang fakir lain. Itu urutannya sampai seperti itu, ya, seperti itu. Itu syariatnya begitu supaya yang ada di bumi ini cukup untuk semua, bisa membuat tidak ada orang yang mati kelaparan. Ini kata Nabi, wa in kana fadlan fa ala iyalihi, kalau ada lebihnya maka untuk keluarganya. Wa in kana fadlan fa ala dawi karabatihi, kalau lebih maka untuk para kerabatnya. Cari yang kerabat-kerabat yang enggak punya itu disantuni. Ya. Wa in kana fadlan fahahuna fahahuna, kalau masih lebih ya untuk ini, untuk ini, untuk ini, yang di luar itu. Dari itu. Bahkan kalau orang itu punya kelebihan harta senilai minimal senilai nisab, maka mulai ada kewajiban mengeluarkan sejumlah tertentu dari hartanya itu sebagai zakat. Kalau saya sebut zakat, bukan zakat fitrah, ini zakat harta. Mungkin nanti tema berikutnya kita bahas soal zakat. Ya. Itu kalau sudah lebihnya mencapai, sudah harus ini ada alokasi, jumlahnya sudah ditentukan dan setiap tahun itu harus ada yang keluar. Itu bagian dari sistem untuk membuat ada pintu untuk nafkah orang lain yang fakir. Kemudian orang yang melakukan pelanggaran syariat atau mengambil dispensasi atau keringanan dalam aturan tertentu, itu ada dibebani membayar kafarah atau fidyah, yang sebagiannya dimaksudkan untuk belanja pihak lain. Ini mau masuk puasa, itu ada bagi orang, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Itu bagian itu loh dari sistem syariat agar kamu berat untuk berpuasa karena sudah sangat tua atau karena sakit yang menahun. Nah, setiap satu hari fidyah untuk beri makan orang miskin. Nah, ini jalur harta untuk belanja pihak lain. Orang sumpah lalu dia langgar sumpahnya, itu ada kafaratnya. Fakaffaratuhu it'amu asyarati miskin min ausati matut imun ahlikum. Itu kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin makanan yang biasa dimakan untuk keluarga. Kalau keluarga biasa makan beras beramu, ya itu. Jangan ya ono sing anu ae, sing untuk murah ngono lho, mau miskin panen panganane wis enak. Enggak begitu. Selaraskan dengan makananmu. Lebih baik itu lebih bagus. 10 ya. Aukiswatun kalau tidak ngasih pakaian untuk 10, itu biaya-biaya belanja semua. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan seorang budak, itu juga biaya.
Orang budak mau merdeka itu ditebus, itu biaya merdeka. Baru kalau tidak bisa puasa 3 hari. Untuk orang haji ada dam, ada dam. Fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Damnya bisa puasa, bisa sedekah, bisa nyembelih. Kalau sudah sedekah ke orang miskin, nyembelih juga ke orang miskin. Nah, kalau orang yang tidak pelit, dia akan memilih yang manfaat untuk orang lain. Walaupun boleh ganti poso, tapi kalau niatnya poso karena eman, kenemenan ini, ya, kenemenan. Jadi itu ada jalan-jalan yang membuat harta itu bisa menjangkau orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kekurangan. Kalau orang Islam ya oke. Kalau orang kafir, kalau Allah bisa kan bisa kasih sendiri, Allah kok kita yang disuruh, itu orang kafir. Ya. Yang terakhir, yang keempat, harta yang ada di bumi ini bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan. Yajibu 'ala syakhsi ayyunfiqu 'ala bahaimihi wa hayawanihi, wajib atas setiap orang untuk menafkahi hewan ternaknya atau hewan piaraannya. Wa yuqaddibu laha ma yuqimu hayataha, menyediakan untuknya apa yang dapat membuat dia bisa hidup, ya, bisa tegak hidup. Min tu'amin, berupa makanan, wa syarabin, dan minuman. Kalau itu dia tidak lakukan, punya kuda tidak dikasih makan, nah itu, ini kata para ulama, hakim itu harus memaksanya. Ajbarahul hakim, pemerintah harus memaksa orang itu ngasih makan kudanya. Atau kalau tidak, suruh dia jual kudanya itu biar dirawat orang-orang lain. Au ala dhibhiha, atau kalau tidak, biar disembelih. Kalau dia tidak mau juga, nggak ngasih makan, nggak mau dijual, maka hakim dapat melakukan tindakan mimma huwa aslah, tindakan yang terbaik untuk nafkah kuda itu. Ya. Bisa aja orangnya ditahan, dia tidak menghalang-halangi, kudanya dikasih makan. Bahkan kalau sengaja, Nabi menyatakan, dakhalati imra'atun nara fi hirratin, ada perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Rabatat hadiah, ikat kucing itu. Falam tut'imha, tapi dia tidak kasih makan. Walam yada'ha ta'kul min hasyasil ard, dan dia tidak membiarkan kucing itu bisa makan dengan menangkap binatang-binatang kecil di bumi. Ditaleni, nggak dikasih makan, dikurung sehingga curut pun gak bisa melebu. Ini nemen ya. Jadi kalau kita melihat syariat seperti ini, ayolah yang ada lebih-lebih ini berbuat untuk yang lain. Ya, untuk masjid, oh iya, tapi juga ada tonggo-tonggo kita. Ya. Sekarang itu sudah gampang, cukup lewat apalah, GoFood apa pesan, nanti diantar ke situ, kasih alamat, udah selesai. Tinggal pakai ini, tidak usah pergi. Rawon 5 1 ini menantar. Tapi kalau kita tidak kreatif, nggak ada orang Ustaz. Nah, yang kreatif lah, yang kreatif masih bisa berbuat sekarang ini. Allah sudah berikan jalan yang cukup. Jadi nafkah
Pada dasarnya itu tergantung kemampuan orang. Makin banyak ya makin luas. Nanti sampai pada satu tahap sudah ada yang wajib dia keluarkan, dikelola oleh negara untuk wilayah yang lebih luas. Yang rumahnya tidak sehat dibedah, yang sakit tidak bisa rumah sakit dibawa. Itu pola-pola ya, termasuk BPJS itu termasuk pola-pola itu menjamin kehidupan bersama. Saya kira itu waktunya sudah habis. Kalau ada yang nanya setelah ini aja ya. Kebetulan kalau hari Selasa yang semester ini saya tidak ada ngajar pagi, jadi agak longgar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita pagi hari ini itu sebagai pengetahuan yang mendorong kita untuk mengamalkannya, tidak hanya sekedar jadi pengetahuan saja. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.